Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solehah semua di rumah? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat, jiwa dan raga. Menjaga kesehatan jiwa dapat kita lakukan dengan tetap menjaga sholat wajib 5 waktu ditambah sholat duha. Selain itu, kita juga harus mengaji setiap hari. Menjaga kesehatan raga kita dapat kita lakukan dengan memakan makanan yang bergizi dan sehat. Tentunya kita juga harus berolahraga agar badan menjadi sehat dan kuat. Hari ini kita akan belajar tema 5 subtema 4. Sebelum kita belajar, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Beni sering mengunjungi tempat wisata. Kita juga sering ya, tapi karena kita baru mengalami masa pandemi, kita jadi tidak bisa pergi ke tempat wisata. Pastinya kalian semua sudah sangat rindu untuk membuat pengalaman baru di tempat wisata. Tetap bersabar ya, dan berdoa semoga masa pandemi ini segera berakhir dan kita bisa membuat pengalaman baru di tempat wisata. Juga ketika Beni study tour. Apakah study tour itu? Study tour adalah kegiatan pembelajaran. Pembelajaran langsung ke lapangan. Tujuannya untuk melihat dan mengamati. Silakan anak-anak semua buka buku paket kalian halaman 138 sampai 139. Musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama. Ketika musyawarah tidak boleh memaksakan kehendak. Musyawarah merupakan pengamalan sila keempat. Ayo menyimak. Silakan kalian dengarkan sambil melihat bacaan di buku kalian. Pengamalan sila keempat Pancasila adalah musyawarah. Musyawarah adalah mengambil keputusan bersama. Musyawarah dapat dilakukan di rumah atau di sekolah. Seperti cara berikut, simaklah baik-baik. Murid-murid bermusyawarah untuk menentukan tempat tujuan karya wisata. Windy adalah ketua kelas. Windy memimpin teman-temannya bermusyawarah. Setiap murid memberikan usulan tempat yang diinginkan. Setelah diadakan diskusi, akhirnya diputuskan karya wisata ke Taman Mini Indonesia Indah. Walaupun ketua kelas, Windy tidak boleh menentukan sendiri tempat tujuan karya wisata. Silahkan kalian berlatih di halaman berikutnya, yaitu halaman 139. Sikap yang sesuai sila keempat Pancasila di tempat wisata. Yang pertama, seperti yang dilakukan Windy tadi, yaitu musyawarah memilih tempat. Tidak hanya dilakukan di sekolah seperti Windy dan kelasnya. Kalian juga bisa bermusyawarah memilih tempat wisata di rumah bersama keluarga kalian. Tentunya untuk wisata bersama keluarga. Yang kedua, berpendapat dengan sopan. Dimanapun kalian berpendapat, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat, kalian harus berpendapat dengan sopan, menyampaikannya dengan sopan, dengan nada yang lembut. Yang ketiga, menentukan perlengkapan yang dibawa. Ketika berwisata, pasti kita akan membutuhkan beberapa barang yang akan digunakan ketika di tempat wisata. Yang keempat, yaitu berpamitan ketika meninggalkan rombongan. Ketika kita pergi ke tempat wisata bersama keluarga kita ketika akan misalnya ke kamar mandi, kita harus pamit kepada orang tua. Apabila itu di sekolah bersama teman-teman kita, maka kalian harus berpamitan kepada teman atau guru yang mendampingi kalian. Kampung Warna-Warni. Ini adalah salah satu tempat wisata ada yang tahu? Ya, ini ada di Kota Malang. Beni mengunjungi neneknya di Kampung Warna-Warni. Ketika Beni berkunjung, rupanya Kampung Warna-Warni sedang melakukan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan.
Beni yang sedang berkunjung di rumah neneknya ikut membantu. Berbagi tugas dengan adil seperti yang dilakukan Beni dan masyarakat kampung warna-warni merupakan contoh sikap sila kelima. Di situ kalian bisa melihat semua orang bekerja untuk membersihkan lingkungan. Kedua adalah wajib menjaga kebersihan. Maka kita akan berhak mendapat tempat yang nyaman dan sehat. Di sila kelima ini, kita harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Setelah kita melaksanakan kewajiban kita, maka kita akan mendapatkan hak kita. Jadi, kita tidak bisa menuntut hak, tapi kita tidak melaksanakan kewajiban kita. Kita ingin mendapat tempat yang sehat dan nyaman, tapi kita tidak mau membersihkan atau malas bersih-bersih. Tentunya hal itu tidak akan terwujud. Kita harus melaksanakan kewajiban kita dulu, yaitu menjaga kebersihannya, baru kita akan berhak mendapatkan tempat yang nyaman dan sehat. Yang ketiga, mengantri saat membeli tiket di tempat wisata. Nomor 4, bersikap adil kepada hewan dan tumbuhan. Kita harus berbuat adil kepada tumbuhan dengan menjaganya. Caranya, tidak mengambil atau memotong baik itu daun ataupun bunga sembarangan. Selain dengan tumbuhan, kita juga akan berjumpa dengan hewan, misalnya semut. Nah, semut termasuk hewan yang tidak boleh dibunuh. Jadi ketika di tempat wisata kalian melihat banyak semut, sebaiknya kalian cukup menghindar saja, tidak perlu membunuh semut tersebut. Yang kelima, menghargai hak orang lain. Sering ya, ketika kita di tempat wisata, misalnya di situ ada mainan ayunan, kita ingin sekali main ayunan, tapi di situ ada anak lain yang sedang berayun. Maka sebaiknya kita menunggu sampai mereka selesai. Setelah selesai, baru kita menggunakan ayunan tersebut. Fasilitas umum digunakan untuk bersama dan bergantian. Silakan kita lanjutkan membuka halaman 163. Saat tersesat di pantai, Laras tidak panik. Laras tidak cepat putus asa. Laras meminta pertolongan kepada nelayan yang lewat. Laras minta ditunjukkan jalan menuju rumah kakek. Nelayan dengan senang hati menolong Laras. Nelayan itu bahkan mengantarkan Laras ke rumah kakek. Laras pun berterima kasih kepada nelayan tersebut. Perbuatan nelayan menolong Laras merupakan perbuatan terpuji. Menolong orang yang kesusahan sesuai dengan sila kelima. Sila kelima Pancasila mengajarkan kita untuk suka memberi pertolongan kepada orang lain. Memberikan pertolongan kepada orang lain merupakan salah satu sikap adil. Jadi kalau kita melakukan kebaikan kepada orang lain, insya Allah orang lain juga akan berbuat kebaikan kepada kita. Kita baik kepada orang, orang akan baik kepada kita. Kita sayang kepada orang lain sayang kepada kita. Ini adalah satu contoh sikap adil terhadap sesama. Silakan kalian kerjakan. Masih halaman 163. Berilah tanda cinta untuk sikap yang sesuai sila kelima. Ayo membaca. Ini ada di buku paket kalian halaman 146. Silakan kalian buka dan simak cara membaca puisi. Selamatkan gajahku. Gajahku berlari cepat, mendengar tembakan yang membuat takut. Sekuat tenaga menghindar dan bersembunyi. Sayang, sebuah peluru membuatnya jatuh. Gajahku terkapar mati. Pemburu datang memotong gadingnya. Seekor gajah terbunuh. Besok akan ada lagi. Semua demi gading yang berharga mahal. Selamatkan gajahku. Jangan biarkan gajahku punah. Jangan biarkan pemburu serakah membunuhnya. Jangan ada lagi gajah
yang mati sia-sia. Setelah kalian menyimak pembacaan puisi yang guru contohkan, kalian bisa coba membaca satu bait puisi dari puisi di samping. Hanya satu bait ya nak. Puisi Selamatkan Gajahku ada 3 bait. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Silakan kalian bisa pilih salah satu bait saja untuk dibacakan. Bila sudah siap, bisa kalian kirimkan ke nomor WhatsApp guru kelas kalian masing-masing. Selamat mencoba untuk membaca puisi. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dari kalian semua. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.